Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, kembali Bali Post Talk menjumpai Anda bersama saya Nyoman Winata. Dan sekali lagi kita akan mengupas tentang persoalan keris ya. Beberapa episode yang lalu kita juga sempat membahas ini dan saya mewawancarai Bapak Dewa Gede Dharma ya. Beliau juga salah satu pemerhati. Kita bicara tentang sejarah mungkin ya, Ji, ya. Sejarah keris di Bali dan termasuk penggemar, pecinta keris di Bali. Mungkin bisa bercerita yang sepengetahuan Dewa Ji tentang keris ini di Bali gimana sejarahnya? Okay. Om Swastiastu, Semton Sami, jumpa lagi sareng tiang Dewa Gede Dharma. Kali ini kita akan membahas sejarah keris di Bali. Nah, yang mulai dari semenjak kedatangan para Arya nih Keji. Nah, jadi tiang bagi berdasarkan 3 era. Yang pertama Bali Sepuh, Bali Majapahit. Yang kedua Bali Tengahan, era Klungkung. Yang ketiga Bali Alitan atau nom-noman era Karangasem. Yang terakhir baru keris Kamardikan. Milenial nih yang kekinian. Keris Kamardikan itu berarti setelah merdeka gitu Mas? Iya, setelah merdeka Kamardikan. Modern ya berarti? Iya, sekali Pandewau Nike, sudah Kamardikan kita sebut. Oh, itu berdasarkan atas era keris itu dibuat gitu? Iya, era kurang lebihnya. Oke, dimulai dari yang pertama. Nah, tiang sebut dari Bali Majapahit, Bali Sepuh, itu ciri-cirinya ukurannya kira-kira 33 sampai 35. Jadi masih agak sedikit pendek. Tapi dari keris Jawa itu dia sudah mulai membesar dan meninggi terusnya, menebal ya. Jadi ciri-cirinya ukurannya 33 35. Terus bilahnya itu agak ngelimpah. Pamornya biasanya kulit semangka. Dan biasanya kita ketemukan di merajan-merajan lingsir nih Keji. Tapi sayang, ya mudah-mudahan dengan tadi ada pelestarian, kondisinya agak kurang terawat jadinya. Banyak yang tidak terawat ya? Betul, mudah-mudahan nanti itu dengan... tidak terawat karena memang tidak diketahui cara merawatnya dan hanya dibantengi aja ya? Kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan dengan adanya Bali TV nanti ada tentang pelestarian nanti ke depan, momentum itu. Ada di sini keris yang jenis itu? Nah niki Semeton Sami kurang lebih niki masuk era Bali Sepuh ya. Dari casingnya atau sarungnya kita lihat dia masih ladrang Jawa, masih seperti Jawa, tapi niki fix Bali. Nah, tapi sekali niki ukurannya Ji. Ukurannya dia sedikit dari Jawa dia agak besar. Tapi niki Bali Sepuh seperti inilah awal keris Bali kurang lebih panjangnya. Jadi untuk legitimasi dari Jawa ke Bali para Arya itu dia harus menciptakan suatu ukuran baru, tapi dengan tidak melepas pakem blak Majapahitnya. Minimal dia Jawa ya mengambil blak Jawa, tapi sedikit agak mencari legitimasi model baru lah. Jadi agak dibesarkan sedikit ukurannya. Yang keris Jawa Majapahit dia lebih kecil dari ini ya? Iya, sedikit lebih ramping. Lebih ramping ya? Ya, ketebal. Lebih pendek? Lebih pendek, kadang-kadang juga agak lebih ketebalannya keris Bali agak lebih tebal, Ji. Ada sedikit perubahan ya kentennya untuk mencari legitimasi di tanah baru maksudnya. Kalau ada keris yang sebetulnya seperti ini, mungkin ada di Merajan dan segala macam, bisa ini Bali Sepuh ya? Bali Sepuh, Ji. Jadi rata-rata kalau rata-rata 7, 9. Ya, habis gitu ngelimpah, terus pamornya kulit semangka. Ngelimpah itu maksudnya apa? Jadi bolehnya, gulitnya itu dia ini karena geger sapi ya. Untuk yang dia ngelimpah itu agak bulat kayak kadal meteng nih Keji. Agak-agak bulat. Ya, betul. Ini untuk yang Bali Sepuh Ji ya. Nah, setelah Bali Sepuh kita ambil era Tengahan atau era Klungkung Ji. Nah, itu untuk yang sudah mulai di tengah, jadi setelah era gel-gel nih Keji ya. Sekarang era Klungkung. Nah, di era Klungkung itu perubahannya dari ukuran pertama Ji ya, dari 33 ke 35 Bali Majapahitnya. Era Klungkung lebih besar lagi. Karena cenderung dia makin ke timur itu makin era itu memang keris agak besar. Nah, kalau dari yang era Tengahan atau era Klungkung ukurannya sudah 39 atau 40.
3940. Ya, nah, sekali niki. 39. Ini ukuran senti ya? Iya, senti. Sekali niki keris Luk 17 berdapur Harjuna Kapilis. Jadi keris yang kemarin dikembalikan dari Belanda, dapurnya sama sareng niki, Ji. Yang di Kelungkung niki. Nah, kita lihat yang mana dapur itu? serinya. Oh, seri. Nah, bentuknya. Luknya ini Luk 17. 17 itu dari mana, Ji? Dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Sampai di puncak. Nah, ukurannya yang tengah niki sudah lebih besar dari yang tadi, Ji. Ya, ini udah ukuran 40, tapi tidak meninggalkan pola lama sekali niki. Contoh Pamor Majapahitan kan agak nyeprit dia, Ji. Niki kan agak sedikit dia. Nah, itu ciri Pamor Majapahit dia. Ukurannya membesar, tapi tidak meninggalkan ciri lamanya. Nah, sekali niki. Jadi ya, era tengahan tadi dulu, Ji, ya. Nah, ini era Kelungkung kan udah mulai besar nih, Ji. Ini ukuran 40. Nah, sekali kenten. Jadi tadi poin pertama tentang Bali Majapahit, yang kedua Bali tengahan. Kita sebut di era Kelungkung, Ji, ya. Nah, sekali niki kerisnya. Nah, yang terakhir Kamardikan. Durung. Ya? Yang terakhir itu Bali Alitan atau Nom, Ji. Yang ketiga ya. Nah, sekali niki kerisnya. Dari ukuran, Ji, dari ukuran di keris nom-noman atau Bali Alitan itu dari ukuran 40, yang terakhir nom ini biasanya tambah besar lagi, Ji. Ukurannya 45 bisa. Contoh ring Karangasem, kadang-kadang yang di Anggen Pawiwahan nih, Ji, yang di Tundun nih, kan panjang-panjang itu. Jadi dari ukurannya makin muda, eranya itu keris makin besar, Ji. 35, 40. Nah, untuk keris yang era nom-noman itu makin besar 45. Tapi ini memang mengecil karena ini dipakai untuk berperang. Tapi ada satu ciri di keris nom-noman itu, Ji, bahannya. Jadi di era nom-noman itu, alitan itu, bahan itu sudah menggunakan baja, Ji. Jadi bedanya tadi dari bahan yang dari sepuh itu. Belum menggunakan baja. Dia menggunakan, tapi tidak pure baja yang memang dari pabrikan. Kalau niki, Ji, ya, di era nom-noman itu karena mungkin sudah banyak faktor asing masuk. Belanda sudah ada, Portugis sudah ada. Akhirnya masuklah mungkin bahan-bahan meriam itu, Ji, ya. Tapi itu menimbulkan bagus karena sebenarnya menurut Tiang masa keris yang paling bagus itu di era, jangan dikira nom-noman alitan itu makin muda makin jelek. Masa kejayaan keris itu di era alitan itu, Ji. Karena apa? Bahannya, Ji. Bahannya lebih tersedia yang bagus. Bahan sudah mulai menggunakan mutunya bagus. Dan di saat itu seni-seni Bali khususnya terhadap emas, tatahan sudah mulai keluar. Terus simbol-simbol juga sudah mulai banyak. Jadi banyak para pandai itu memproduksi keris-keris yang memang bermutu tinggi. Salah satunya dengan bahan tadi, yang kedua dengan cita rasa seni mereka. Di masa itu banyak keluar keris-keris bagus. Dengan cita rasa, contoh simbol kelerau, ada tatahan emas. Mungkin waktu itu, walaupun kita dalam posisi dijajah, ya, Ji, ya, tapi tidak dalam konflik berperang sesama. Jadi para pandai itu bisa mencurahkan daya kreasi mereka terhadap keris niki. Itu kita sudah berarti zaman nom-noman itu sudah dijajah oleh... Ya, abad 18 nih, Ji. Ya, tapi yang jelas... Tapi digunakan untuk perang juga kan berarti ya? Betul, karena waktu itu ya masih agam-agaman pandai masih artinya waktu itu juga mungkin terjadi perang antar kerajaan. Ada, segala macam ya. betul, masih juga, ya mungkin juga malah ada yang baru berdiri kan yang gitu. Tapi di saat itu dengan nilai barter terhadap penjajah sudah mulai masuk bahan-bahan utama. Jadi di era itu keris itu bajanya yang satu yang pasti ukurannya membesar, bahan baku khususnya baja luar biasa kerisnya.
Jadi sampai ada istilah yang tadi kita lihat, yang dari sepuh, yang tengah. Ini kita lihat kan bajanya istilah pulen itu, Ji. Pulen. Padat itu ya. Itulah yang dibilang zaman nom-noman, zaman kejayaan keris Bali. Emasnya juga kadang-kadang yang disita Belanda itu, emasnya itu juga. batu emas ya. Betul, di itu daerah itu, Ji. Ada mutiaranya juga katanya, ada batu Berlian berlian ada, itu. ada mutiara, Yang ada emas. disita dari raja-raja Bali ya waktu ditundukkan. Betul. Jadi akhirnya pertanyaan saya, Belanda ini selain menjajah juga merampas, kenapa keris Bali yang diutamakan? Karena mungkin saking indahnya, Ji. Yang beda dengan keris Jawa ya? Ada satu, ya kita nggak tahu ya, tapi yang jelas Ya, di museum Belanda kayaknya keris Bali paling banyak. karena nilai seninya sangat tinggi. Betul, togokannya juga emas dengan bentuk yang luar biasa kan Kenten, Ji ya. Nah, itulah yang dibilang masa kejayaan itu ya di era nom-noman nih, Ji. Karena ada interaksi, ada diskusi, terus akhirnya ada kreasi lah jatuhnya terhadap para pandai ini. Para pandai. Nah, itu dari Bila juga ada beberapa pandangan kita khususnya dari sandangan, Ji. Jadi mungkin dari sarung. Kalau tadi kan dari era, dari bilahnya, Ji ya. Dari ya. Sekarang nih. Nah, ada juga era yang kita lihat dari sandangannya. Sekadi niki mungkin kan Bali sepuh masih berbau Jawa, Ji ya. Kalau era tengahan nike kadang-kadang seperti keris di Buleleng. Yang maaf tidak buat sampelnya. Ciri khas keris sarung Buleleng dia gegodohan Buleleng, Ji. Nah, terus nanti kalau yang era nom-noman seperti kekandean itu, seperti kapak itu, nah itu era di Alitan itu, era Karangasem, Ji. Nah, nanti ada serengatan biasanya keris-keris Denpasar, sarungnya serengatan dia. Nah, kalau ini lain lagi ya? Nah, ini Batunpoh. Batunpoh suatu sarung yang umum. Batunpoh kita ambil dari bentuk Ya. biji mangga. Memang kita suku Bali ini paling simpel ya, apa yang dia lihat dia kasih. Kalau yang di Singaraja gegodohan ya emang kayak pisang nih. Seret itu, jadi kita bisa melihat literatur keris itu dari bilah sekali wawu itu eranya atau dari sarungnya, Ji. Jadi kita bisa melihat luar dalam lah maksudnya. Berarti para pandai di Bali yang membuat keris-keris ini memang tidak hanya sekedar membuat ya, tetapi juga memahami atau memiliki daya kreasi yang cukup tinggi. Bagaimana mengolahnya, bagaimana membuat bentuknya, yang kemudian dia berbeda-beda dalam setiap eranya. Betul, dan saya rasa ya kita di Bali sempat saya berdiskusi dengan tokoh-tokoh di luar. Memang keris Bali itu paling banyak serinya atau paling banyak bentuk seninya, Ji. Contoh handle-handle itu ya. Bagaimana dulu cita rasa pandai itu khususnya yang di bidang bikin handle itu kan tidak hanya berbentuk umum seperti suku lain, kadang-kadang dari dewa, dari bentuk-bentuk di alam itu akhirnya bisa diciptakan. Daya seni, daya kreasi di Bali itu memang luar biasa. Nah, akhirnya mungkin itu yang menimbulkan pihak Belanda, pihak luar yang menjarah itu juga kekayaan seni kita. Jadi berarti sekarang masih banyak keris-keris Bali yang mungkin ada di negeri lain ya, ada di Belanda, ada di waktu kita dirampas itu ya, puputan khususnya. Ya. Ya memang paling banyak, dan kita berharap supaya ya khususnya pemerintah bisa mengembalikan lah pulang. Dan kebetulan memang sudah ada, kita dengar kemarin beberapa ya keris Pangeran Diponegoro, terus keris di Puputan Klungkung, biar anak cucu kita bisa melihat kejayaan dan bisa meneruskan melestarikan. Tapi sih kalau lihat sekarang ini gimana? Apakah memang generasi muda kita masih punya daya ketertarikan enggak terhadap pusaka ini, atau ada peningkatan ketertarikan atau semakin berkurang kalau gitu? Menurut dia nggih, makin dengan adanya, nah tadi yang terakhir kan keris Kamardikan, Ji ya. Oh iya, betul. Nah, keris Kamardikan sekarang ini saya rasa khususnya di Bali
akan timbul masa kejayaan. Kenapa? Karena sudah mulai tumbuh para pandai. Yang muda-muda ya? Ya, karena kalau dulu di tahun, ya baru-baru 15 tahun atau 20 tahun lalu, masih sepi terhadap pandai nih ya. Sekarang dengan sudah mulai banyak informasi, sekolah juga sudah keisi kan, khusus metalurgi, dan akhirnya para pandai ini sudah mulai tahu akan keagungan leluhurnya dan mereka berniat untuk mengembalikan kejayaan tentang Tosan Aji khususnya di Bali. Akhirnya mereka mulai bangkit karena bagaimanapun kita harus mensupport para pandai karena memang mereka yang makernya Ji. Setelah mereka menggeliat, ya kita insan perkerisan memang harus bergabung menyupport. Kita pemerhati Tosan Aji ya terakhir memang harus pemerintah akhirnya yang gongnya kan di situ. Dan saya rasa sekarang di era milenial ini khususnya di Bali mudah-mudahan akan cepat bangkit karena sudah mulai banyak timbulnya pandai-pandai yang mumpuni saya rasa. Khususnya di belah Batuh niki kan. Ya, yang sudah mulai kembali memproduksi ya keris-keris yang berkualitas, bahkan menemukan teknologi-teknologi baru dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di alam. Mudah-mudahan ini menjadi kebangkitan. Terima kasih sukses Ji atas waktunya dan mudah-mudahan ini bisa memberikan kita gambaran utuh tentang perkerisan. Tapi banyak hal sebenarnya yang bisa diulas lagi ya. Betul. Untuk membangkitkan kembali kecintaan kita kepada keris karena keris ini tidak hanya sekedar benda tapi juga di sana ada identitas jati diri siapa kita sebenarnya. Betul. Mudah-mudahan ini menjadi penjurus awal dan kita terus bergulir untuk mengenalkan kembali keris Bali. Demikian Bali Post Talk kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan promo Santi. Om Santi. Om Santi. Sampai jumpa.